cak kena hana kedih hana. Kawannya apa? Kawan kau tadlek bajunya. Anak ku putih dia kau tadlek daya uludin. Baju kena kawannya apa? Kawan tak yang kubunya. Beberapa yang dia kubu kena timbangan di dah. Tua aku kawan apa? Berterbuka agama Islamnya. Berterbuka ke agama. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Apa sih sebenarnya yang tidak pernah kita pikirkan? Keselamatan, saudara. Ya, keselamatan yang Tuhan kita berikan itu sangat berbeda sekali dengan keselamatan yang diberikan oleh agama-agama manapun, Bapak Ibu. Agama yang lain, keselamatan itu harus dicari sendiri. Kak Sofi, siap Kak? Terima kasih Kak ya. Nanti kita follow balik Kak Sofi. Agama lain Bapak Ibu, keselamatan itu cari sendiri. Iman lain keselamatan itu cari sendiri. Tetapi kita disediakan, saudara. Nah, ini tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita bayangkan. Tuhan bisa sediakan keselamatan sedemikian rupa bagi kita. Dan hal yang tidak pernah kita bayangkan adalah Dia sendiri yang turun ke dunia ini mencari kita yang berdosa, Bapak Ibu. Bayangkan. Berbeda banget dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kepercayaan lain mereka yang cari Tuhan. Mereka yang pilih-pilih Tuhan. Mereka yang sibuk pergi ke sana karena dipikir di sana ada Tuhan. Sehingga berdesak-desakan orang pergi ke sana. Sementara iman kita, ahabballahu lihadza dunya. Kata Alkitab. Apa kata Alkitab? Ahabballahu lihadza dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini tidak pernah kita sangka-sangka, saudara. Ya, jadi yang tidak pernah kita sangka-sangka adalah bukan Tuhan sediakan berkat. Tanpa kita percaya sama Tuhan, berkat itu pasti dapat, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja. Kalau kita rajin bekerja, berkat itu pasti kita dapatkan. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, Dia turun. Ya, Dia turun mengambil rupa manusia. Dia rela dihina, Dia rela dicaci maki, Dia rela diolok-olok, Dia rela diludahin, saudaraku. Bahkan Dia rela dibawa ke bukit Golgota untuk dicambuk dan disalibkan. Ini adalah hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sama halnya yang tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Israel. Bangsa Israel, Bapak Ibu, bangsa yang sangat tegar tengkuk. Kalau bahasa Alkitab, itu bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku. Ya, dosa bangsa Israel itu luar biasa kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh orang Israel, oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Apa itu? Tuhan sediakan bagi bangsa Israel itu jalan yang sangat luas. Supaya mereka bisa melintasi laut. Itu tidak pernah disangka-sangka oleh orang Israel. Dan Tuhan yang tidak pernah disangka lagi oleh orang Israel apa? Diberikan makanan langsung dari surga, Bapak Ibu. Itu tidak pernah disangka-sangka dan dibayangkan oleh orang Israel. Disitulah dikatakan Yahweh Yireh. Sama dengan hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh Abraham. Bapak Abraham juga tidak pernah menyangka-nyangka. Tidak pernah menduga. Yahweh Yireh itu menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak. Kalau tidak, Bapak Ibu, maka Ishak itu akan disembelih oleh Bapak Abraham. Sama halnya kita. Kalau kita tidak menerima domba yang sudah Tuhan sediakan, yaitu Yesus HaMashiach, Yesus Kristus, maka kita akan mengorbankan diri kita terlebih dahulu, yaitu di neraka. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini dia, saudaraku. Tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan, saudaraku. Maka kita patut bersyukur sekali. Di dalam pujian dikatakan apa? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Hanya ini yang bisa kita balas. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita memuliakan namanya,
Kita meninggikan namanya. Kita mengagungkan kebesarannya, saudaraku. Inilah yang bisa kita balas. Yang lain tidak bisa, saudara. Ya, yang lain tidak bisa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pengikut Kristus yang setia. Ayo, ada hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan kita sia-siakan. Apa itu? Keselamatan. Saya selalu ingatkan, jangan pernah saudara menyangkal iman saudara. Ya, jangan pernah saudara menyangkal Yesus. Kita di luar Dia tidak bisa berbuat apapun. Dalam hal apakah kita tidak bisa berbuat di luar Yesus? Dalam hal masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena Dia, kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya masuk neraka, kita yang seharusnya berada di bawah hukuman, kita yang seharusnya digantung di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, Dia rela menggantikan kita, saudaraku. Ya, Dia rela menggantikan kita. Bapak Ibu lihat hari-hari ini, betapa banyak kita dihina, betapa banyak kita dicaci maki. Tapi saya selalu katakan satu hal, jangan pernah terpengaruh dengan cacian, makian, hinaan. Yesus dalam Alkitab sudah duluan mengalami apa yang hari-hari ini kita alami. Yesus sudah menunjukkan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semuanya. Bahwa kamu nanti suatu saat akan dikucilkan gara-gara namaku. Kamu akan dihina gara-gara namaku. Ini tertulis dalam Alkitab. Kamu akan dicaci maki gara-gara namaku. Bahkan akan ada saatnya kamu akan dibunuh dan mereka menyangka dengan membunuh kamu, membinasakan kamu, mereka lagi berbakti kepada Tuhannya. Ini saudaraku. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya tergenapi. Luar biasa. Ya, semuanya tergenapi Bapak Ibu. Luar biasa iman kita. Ya, luar biasa saudaraku. Jadi apapun kata orang di luar sana tentang iman percaya kita kepada Yesus, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudara ya. Bapak Ibu jujur ya, sangat sedih sekali tadi sore saya. Karena saya mendapatkan kabar hal yang tidak enak ya, mama saya sakit. Saya hanya bisa berdoa dan tadi sore kita sudah mendoakan bersama dengan Pastor Jack Sembiring. Ya, kiranya Tuhan Yesus menjamah mama saya, kuasa Yahweh Rafa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Mama saya disembuhkan. Dan kepada pendoa syafaat semuanya, terutama sekali kepada Bapak Hartono Effendi sebagai pendoa syafaat dan peniup shofar untuk membawa nama mama saya ke dalam doa syafaat saudara semuanya ya. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Ya, kepada pendoa syafaat semuanya, nama mama saya Rusdah binti Budiman. Bawa dalam doa syafaat saudara ya. Firman Tuhan katakan satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan bertobat. Nah ini saudaraku, mari. Kuku pelacak kena kedehana. Kawannya kawan kau tantren wajonya. Anak kuku dia kau tantren daya ulmudin. Wajo kawannya kawan tangkap yang kubunya. Beberapa yang dia kubu kena timbangan tidak dua kawan berterbuka agama Islamnya. Berterbuka ke agama Islam. Mama tunggu saya. Mama lihat saya, apakah saya ini anak durhaka? Dan Mama pasti melihat bagaimana perubahan saya setelah saya menjadi orang Kristen dan sebelum saya menjadi orang Kristen. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Jahabaget, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, di mana selama ini saudara selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Sehingga pelayanan Habaget berjalan dengan lancar dan secara luar biasa Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, melalui pelayanan kita, banyak orang-orang, teman-teman kita dari seberang yang mulai berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, bagaimana seseorang itu harus masuk surga. Sehingga mau tidak mau banyak sekali di antara mereka Bapak Ibu yang sudah mulai percaya beriman kepada Yeshua HaMashiach. Melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6, rata-rata orang yang tinggal di tempat kita Bapak Ibu, para petobat baru, mereka menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada beberapa petobat baru yang lagi kita bina saudara. Kita sengaja tidak ekspos sehingga mereka tidak dikenal oleh RT 0666, sehingga mereka
terus belajar, sekaligus belajar tentang Islamologi, bagaimana cara menceritakan Injil kepada orang-orang dari seberang, sehingga mereka boleh lancar dalam melakukan pelayanan tanpa hambatan. Inilah tujuan kita, saudara, sehingga kita tidak ekspos teman-teman, agar mereka mudah melakukan penginjilan di lapangan tanpa diketahui oleh RT 0666. Kalau kita ekspos, media sosial saat ini Bapak Ibu sangat luar biasa, cepat sekali beredar dan cepat sekali diketahui siapa penginjil yang kira-kira membahayakan bagi RT 0666. Beda dengan mereka Bapak Ibu ya. Kalau mereka itu dengan bangga mengekspos, kita juga dulu saudaraku dengan bangga kita ekspos. Supaya apa? Dikenal oleh orang dan ketahuan buah pelayanan kita. Sekarang kita berpikir kebalikan daripada itu. Biarlah Tuhan yang mengenal, orang RT 06 tidak boleh mengenal Bapak Ibu, agar tidak ada hambatan dan tidak terganggu di dalam melakukan pelayanan. Kita juga sangat mengucapkan terima kasih kepada HMC Channel, di mana mereka dan ante-antenya, teman-temannya selalu mempromosikan channel Habaget, terutama sekali Effendi Usman. Sampai dia, Julius HMC saudara, dia buat lagu bahwa Effendi Usman anak durhaka, Effendi Usman maling kundang anak durhaka. Apalagi si Ustadz Yusuf PI, dia juga upload video dalam 2 hari ini bahwa Effendi Usman durhaka, maling kundang. Nah saudaraku, kenapa mereka beranggapan bahwa Effendi Usman anak durhaka? Bahkan ada video lama mengenai mama saya yang lagi menangis, mereka upload ulang saudara. Padahal video itu sudah lama sekali beredar di media sosial. Mereka coba upload ulang, seolah-olah teman-teman para pengikut mereka akan mengatakan bahwa Effendi Usman itu benar-benar anak durhaka. Dia tidak mau pulang ke Aceh, tidak mau pulang ke rumah. Saya berucap syukur saudara, dengan adanya mereka mengekspos pelayanan kita, channel kita, sehingga kita dikenal oleh dunia muslim. Bahkan salah satu channel yang menjadi ancaman bagi mereka adalah channel kita saudara. Terus dukungan doa agar channel kita selalu menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, bagi bangsa Indonesia. Bapak Ibu, saya ingin membahas sedikit mengenai Effendi Usman anak durhaka. Saya sangat bersyukur di mana mama saya ketika nangis meminta saya kembali ke Aceh, kembali ke agama Islam. Mama saya tidak menghina saya, tidak mencaci maki saya, cuma mama saya meminta dengan hormat, dengan penuh belas kasihan, supaya saya kembali ke agama Islam, supaya saya pulang ke Aceh. Bapak Ibu bisa tahu bagaimana mama saya menangis, dan itu ada terjemahannya Bapak Ibu. Mama saya ngomong dalam bahasa Aceh, lalu ada yang mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai mama saya mengatakan, rugi, kamu ini kusekolahkan ke sebuah pesantren. Aku besarkan kamu seorang diri karena bapakmu sudah meninggal. Kasihan bapakmu di dalam kubur. Ayo anakku, kembalilah ke agama Islam. Kembalilah ke Aceh. Kembali nak ke agama Islam. Ini kata mama saya Bapak Ibu. Saya sering sekali menangis ketika melihat video itu Bapak Ibu. Tetapi hari-hari ini saya sudah tidak bisa lagi menangis. Saya hanya bisa bawa mama saya ke dalam doa. Saya percaya apa kata kisah para rasul. Satu orang percaya kepada Yesus, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Saya pegang janji ini Bapak Ibu. Saya tunggu waktu Tuhan. Mama saya pasti bangga sekali dengan saya hari-hari ini. Ketika mama saya melihat saya di YouTube, di media sosial, saya memberitakan Injil. Saya mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan yang benar. Saya mengajak orang bagaimana supaya orang itu selamat, bisa sampai ke surga. Karena semua manusia tidak ada yang tidak mau masuk surga, dan semua manusia tidak mau masuk neraka. Saya salah satu evangelis, salah satu penginjil yang tidak mau
teman, kerabat, sahabat saya, orang lain tidak masuk surga. Kerinduan saya ingin semuanya masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Bapak Ibu, hati saya sangat sedih ketika mendengar, melihat mama saya menangis. Saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata, hanya dengan doa yang bisa saya panjatkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memperkenalkan diri kepada mama saya, Tuhan menjamah mama saya, Tuhan memperkenalkan diri secara pribadi kepada mama saya, sehingga mama saya bisa percaya kepada Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada jaminan kepastian keselamatan, tidak ada. Siapapun, termasuk orang tua Anda, Bang Pendi, Alkitab mengatakan di luar Yesus Hamasia, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Gara-gara ini Bapak Ibu, saya tidak mau kembali ke agama Islam. Para polemikus Muslim RT 0666 menganggap saya anak durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, anak yang tidak taat kepada orang tua. Bagaimana menurut saudara? Apakah saya ini termasuk anak yang durhaka? Silahkan saudara tulis di kolom komentar. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana Aceh itu, Serambi Mekah, tanah rencong, tanah Aulia. Islamnya sangat kental. Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang Islam, inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Man kharajal minal Islam yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam, maka orang tersebut masuk neraka. Ini sudah ada label Bapak Ibu. Siapa saja yang keluar dari agama Islam, maka orang itu masuk neraka. Dan kunci untuk masuk surga itu mengucap 2 kalimat syahadat bagi saudara kita umat Islam. Itu kuncinya. Nah, dan label itu diberikan kepada saya, sekaligus label yang kedua diberikan bahwa saya ini anak durhaka karena tidak mau kembali ke agama Islam. Saya selalu katakan agama tidak menyelamatkan. Sebagaimana saya katakan tadi, mama saya pasti bangga melihat perubahan saya. Bagaimana saya setelah menjadi orang Kristen dan sebelum menjadi orang Kristen. Hidup saya sebelum menjadi orang Kristen, hidup yang sangat tidak karu-karuan. Jatuh bangun dalam hal yang sama. Jatuh bangun. Semua teman-teman saya di Aceh tahu akan hal itu. Tetapi sekarang terjadi perubahan yang luar biasa ketika saya bertemu dengan pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan saya. Dia yang mengubah hati pikiran saya, mengubah pola pikir saya, mengubah hidup saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Sehingga semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu muncul dalam kehidupan kita, sifat kasih dan pengampunan. Bapak Ibu, ketika mama saya menangis, memohon, meminta tolong kepada saya supaya saya kembali ke agama Islam, itu terjadi dilema dalam hati dan pikiran saya, itu berkecamuk saudara. Saya persis seperti istilah makan buah si malakama. Makan mati mama, tidak makan mati bapak. Di mana posisi saya? Hampir Bapak Ibu, saya tidak tahan melihat mama saya menangis. Bagaimana menderitanya mama saya. Bapak Ibu tahu saya ini anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang lemurinan lemuragam, saya ini laki-laki, saya ini perempuan. Memohon, menangis mama saya supaya saya kembali ke agama Islam. Mama saya bilang, pernah suatu hari mama saya bilang, kalau saya punya anak satu lagi tidak masalah, tetapi toh satu-satunya kamu anakku. Saya ingin kamu kembali ke agama Islam. Jangan mencari dunia, kata mama saya. Bapak Ibu, saya bisa membuktikan. Dan ini selalu diberitakan oleh teman-teman bahwa murtadin itu mencari dunia gara-gara uang segala macam. Tidak. Banyak teman-teman saya yang Kristen tahu bagaimana awal saya percaya kepada Yesus. Apa yang saya alami? Sedih, menderita sekali dalam didikan. Saya dididik oleh seorang mentor secara kejam sekali. Dididik dengan disiplin Bapak Ibu. Tidak boleh pegang HP. Tidak dikasih uang. Hanya dikasih kitab dan buku untuk saya belajar. Selalu saya disuruh berdoa dan puasa. Serta pel gereja sesekali.
minta tolong supaya saya membantu teman-teman untuk membersihkan gereja. Masuk tiap hari Bapak Ibu, sampai saya pernah ambien karena sering makan sariwi. Saya sudah pernah ceritakan. Nah, mama saya minta saya kembali ke agama Islam. Saya bukan tidak mau kembali ke agama Islam, karena keselamatan itu tidak bisa nebeng. Karena orang tua kita taat, kita tidak akan bisa nebeng pada orang tua kita. Yang kedua Bapak Ibu, keselamatan itu di bawah kolong langit ini. Alkitab mencatat tidak ada di dalam agama manapun, tidak ada dalam nabi dan rasul manapun, dan tidak ada dalam siapapun kecuali di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Waktu itu Bapak Ibu, ketika saya hendak pulang ke Aceh, ingin kembali ke agama Islam, saya menemukan satu firman Tuhan yang sangat luar biasa menegur saya Bapak Ibu. Yang pertama sekali, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di luar Dia, saya tidak bisa masuk surga, dan siapapun tidak bisa masuk surga. Dan ayat yang kedua, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Ayat yang ketiga Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16, 17, 18, 19 sampai 20. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Elohim, sebagai juru selamat, maka orang itu berada di bawah hukum, kata Injil Yohanes 3. Ayat yang saudara mulai baca 16, 17, 18, 19. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang itu berada di bawah hukuman maut. Itu saudaraku. Yang selanjutnya saya menemukan firman Tuhan, meneguhkan saya di dalam firman Tuhan, Injil Matius 10. Dalam Injil 10 ayat 37 sampai ayat 41. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak Ibu, saya ditegur oleh Tuhan melalui firman Matius 10 ayat 37 sampai ayat 41. Dan saya merenungkan, Tuhan, apakah saya termasuk anak durhaka? Berikan petunjuk-Mu Tuhan, berbicara kepada saya melalui kuasa Ruh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu, Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya membuka ayat ini, dan ayat ini memberikan pengertian secara luar biasa kepada saya. Ditambah lagi kisah para rasul Bapak Ibu. Satu orang terima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Tinggal saya bagaimana saya sabar dalam tekanan. Di saat saya ditekan oleh para polomikus Muslim 0666 RT 0666 Bapak Ibu. Tujuan mereka agar saya down, saya semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan semakin memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bila posisi saya berada di dalam posisi saudara. Saya benar-benar tidak bisa bayangkan apakah kita benar-benar bisa bertahan di dalam iman kekristenan bila seperti ini kita alami. Bapak Ibu tadi lihat bagaimana mama saya menangis Bapak Ibu. Saya tidak tahu siapa yang jumpai mama saya, yang memvideokan, sehingga mama saya menangis terseduh-seduh, memohon, meminta supaya saya kembali ke agama Islam. Sampai mama saya bilang, kasihan bapakmu dalam kuburan gara-gara kamu masuk Kristen. Itu tangisan mama saya Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bila posisi saya berada di dalam posisi Bapak Ibu. Apakah sanggup? Saudaraku, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak sanggup kita bayangkan, kita pikirkan, Tuhan memampukan. Saya dulu sebelum dikenal di media sosial Bapak Ibu, pernah 3 bulan saya vakum pelayanan. Kenapa?
Karena saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Setiap hari saya diteror Bapak Ibu. Masuk telepon, caci maki, di mana kamu, segala macam. Dan orang-orang teman-teman saya mulai mencari saya sampai ke Padang, ke Mentawai Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, mereka tidak temukan saya. Sampai akhirnya saya matikan HP selama 3 bulan. Saya vakum pelayanan, tidak melayani selama 3 bulan. Dan waktu itu saya juga hampir kembali, saudara. Begitu berat tekanan yang saya alami. Tekanan terhadap mama, tekanan terhadap lain-lain juga, saudaraku, yang tidak mungkin saya bisa ceritakan semuanya. Dan tekanan di mana teman-teman saya mencari saya. Dan saya ingin saudara sudah tahu sendiri bagaimana Aceh. Kalau saya tidak mau kembali ke agama Islam, halol doro saya Bapak Ibu, benar-benar halol. Tuhan luar biasa, Dia memberikan kekuatan kepada saya, memberikan penghiburan kepada saya. Saya merasakan benar-benar Dia hadir, Dia nyata. Sampai akhirnya Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada saya Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Gembala terus mendukung saya dalam doa. Beliau peluk saya, Ibu Gembala juga mendukung saya dalam doa. Mereka menghibur saya juga, selain Tuhan Roh Kudus Bapak Ibu menghibur saya. Bapak dan Ibu Gembala dan teman-teman sahabat kerabat saya waktu itu menghibur saya Bapak Ibu. Saya tidak tahu cerita sama siapa. Saya setiap saat cerita sama Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya membayangkan bagaimana mama saya menangis seorang diri. Saya tidak sanggup lagi. Dan saya tidak sanggup mendengar orang-orang mengatakan saya ini anak durhaka. Ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Akhirnya saya menemukan satu ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan saya Bapak Ibu. Dan ketika saya ingin kembali ke agama Islam, dalam keadaan ketakutan, kebimbangan, Tuhan hadir dengan melalui firman-Nya Bapak Ibu. Apa kata Tuhan di situ? Kilonatan lanu Elohim ruah pahat kiim ruah khefura hafa umusar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan dalam 2 Timotius, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Setelah saya membaca firman itu Bapak Ibu, berangsur-angsur saya pulih kembali. Sampai akhirnya saya mulai melakukan penginjilan lagi, lebih berani daripada waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu. Hari-hari ini kembali lagi mereka coba-coba, teman-teman para polemikus muslim dari RT 0666 upload kembali video mama saya menangis, dengan tujuan agar pikiran saya down Bapak Ibu. Saya menangis segala macam, itu pikiran mereka. Saya undur dari hadapan Tuhan. Mereka tidak tahu saya semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mereka fitnah saya semakin kuat di dalam Tuhan. Apa yang mereka fitnah? Bapak Ibu bisa lihat sendiri di channel si Julius HMC dan teman-temannya, termasuk Yusuf PI. Hampir semua polemikus muslim Bapak Ibu hari-hari ini membicarakan tentang satu nama, Effendi Usman, anak durhaka. Saya bangga sekali saudaraku, karena melalui pelayanan saya, nama Yesus dimuliakan saudaraku. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan, nama Yesus dikenal. Sekalipun dengan cara ejekan, hinaan, cacian, makian, cemoohan. Nama Yesus melalui Injil Habagat pelayanan Effendi Usman, dengan support saudara semuanya, bantuan, dukungan saudara semuanya, nama Yesus dimuliakan, dikenal, didengar oleh mereka. Dalam sebuah pujian apa dikatakan? Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus dengar, semua orang harus dengar, semua orang harus dengar siapa Yesus. Bapak Ibu, semua orang harus tahu, semua orang harus dengar. Dan hari-hari ini melalui pelayanan kita Bapak Ibu, channel kesayangan saudara, nama Yesus didengar, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diketahui oleh banyak orang. Sekalipun dengan maksud dan tujuan yang lain untuk menghina saya, tapi gara-gara nama Yesus mereka menghina saya. Gara-gara nama Yesus mereka mengolok-ngolok saya. Gara-gara nama Yesus mereka mencemooh saya. Gara-gara nama Yesus Bapak Ibu mereka mengatakan kalau saya ini adalah anak durhaka.
Seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan menganggap saya anak durhaka. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Ya, jangan ketika kita melihat hal seperti itu, kita down, kita tidak bisa berbuat apapun, lalu kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, keselamatan itu hanya sekali. Dan keputusannya kita selamat atau tidak selamat itu masa kita di dunia ini. Masa kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Apakah kita percaya kepada Dia atau kita menolak Dia? Atau kita sesudah percaya lalu kita menyangkal Dia, saudaraku. Saya Bapak Ibu dibilang anak durhaka atau lebih lagi saya difitnah, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Sekalipun saya difitnah, dihina, dicemooh oleh Julius dan teman-temannya, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan bagi kita semuanya. Ahabballahu lihadzal dunia, begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ya khotbah Yesus di saat Yesus di bukit, saudara. Apa kata Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-11? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu, kata Injil Matius 5 ayat yang ke-11. 2022 tahun yang lalu ditulis ayat ini Bapak Ibu. Detik ini Bapak Ibu, ayat ini tergenapi di dalam diri saya. Saya adalah salah satu manusia yang sangat bahagia di dunia ini. Saudara juga tentunya sangat bahagia. Saya salah satu, saudara juga salah satu. Sekalipun semuanya tetap salah satu. Salah satu di antara yang banyak. Apa kata Yesus? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia saudara. Coba saudara pikirkan, renungkan. Bagaimana sakitnya pengalaman saya. Bagaimana menderitanya saya di saat saya mengikut Yesus. Satu-satunya mama saya Bapak Ibu. Dan saya anak tunggal satu-satunya. Sudah 6 tahun lebih tidak bertemu dengan mama. Setelah saya mengikut Yesus. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana Aceh. Aceh berbeda dengan daerah lain Bapak Ibu. Berbeda dengan suku yang lain. Suku yang lain ketika murtad paling sebulan, paling lama 1 tahun. Aceh sebelum kembali ke agama Islam, selama-lamanya kita dicap anak durhaka dan doroh saya holol. Apabila tidak kembali, lebih baik saya mati saudara, lebih baik. Tapi saya percaya Tuhan menjaga saya, dan Tuhan yang sama menjaga saudara. Dan Tuhan yang sama tidak lama lagi pasti mama saya dijamah oleh Tuhan. Saya sangat percaya. Satu persatu kerabat, teman, sahabat saya di Aceh dijamah Tuhan Bapak Ibu melalui kesabaran saya. Inilah yang dinamakan dengan buah pertobatan saudara. Ya, inilah yang dinamakan dengan buah pertobatan. Nah, coba saudara renungkan. Saudara tarik saya ke dalam diri saudara. Apakah sanggup kira-kira? Tapi bila kita di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, kita sanggup Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak sanggup. Saya berkali-kali mengalami hal yang serupa. Hari-hari ini mengalami lagi Bapak Ibu. Ya, video mama saya di-upload ulang lagi, dibahas lagi. Ya, digoreng lagi. Digoreng bagaimana saya ini jatuh down sehingga undur dari hadapan Tuhan. Semakin mereka goreng, semakin nama Yesus dikenal sebagaimana saya katakan tadi, dan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mensupport pelayanan saya, mendukung pelayanan saya, dan menyumbang untuk pelayanan Habagate Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya mengucap syukur
berterima kasih kepada saudara semuanya, di mana saudara selalu mensupport pelayanan Habaget, mendukung pelayanan Habaget, dan menyumbang untuk pelayanan Habaget. Ini ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada saudara semuanya. Dan melalui pelayanan kita Habaget, Bapak Ibu, sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Dan kita tidak akan ekspos lagi menyangkut beberapa hal yang sangat fatal. Ditambah lagi saudaraku, hal-hal yang seperti kita lihat di media sosial yang diberitakan oleh yang main hantam sana sini tanpa bisa menunjukkan data dalilnya saudara. Nah, di ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apa yang saya alami ini Bapak Ibu tidak sebanding bila kita melihat bagaimana nabi-nabi dan rasul dalam Alkitab. Mereka juga mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Mereka sampai kehilangan nyawa. Saya belum kehilangan nyawa Bapak Ibu. Apakah ketika mereka meletakkan sesuatu di sini saya menyangkal dia? Tidak akan menyangkal. Bapak Ibu lihat bagaimana mama saya, seorang ibu yang sudah tua, menangis Bapak Ibu, meminta saya supaya kembali ke agama Islam. Ini adalah penderitaan yang sangat hebat dalam diri saya. Saya tetap katakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya diterima oleh mama saya. Saya tidak diterima, saya tidak dianggap atau saya dianggap, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat bagi saya Bapak Ibu. Dan saya lagi mengatur waktu. Saya hari-hari ini harus doa puasa Bapak Ibu. Saya lagi mengatur strategi untuk saya pulang ke Aceh, bertemu dengan mama. Bagaimana caranya supaya orang-orang tidak tahu cara saya pulang tiba-tiba sudah di depan mama. Bagaimana caranya saya lagi atur waktu. Bapak Ibu saya mohon dukung dalam doa, dan apa yang bisa Bapak Ibu bantu, dukung Habaget. Ya, dukung Habaget. Saya mohon dengan segala kerendahan hati supaya Bapak Ibu membawa Habaget dalam doa syafaat saudara semuanya. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu semuanya, apakah saya ini anak durhaka atau bukan. Yang jelas di video tadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri ada artinya ke dalam bahasa Indonesia. Apakah mama saya marah sama saya? Tidak. Adakah mama saya mengatakan saya ini anak durhaka? Tidak. Cuma mama saya mengatakan saya ini berdosa. Mama saya mengatakan jangan kamu cari dunia, jangan kamu kejar dunia. Padahal saya mencari apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Kita mencari akhirat, mencari keselamatan, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar dia tidak ada. Saya tetap pegang janji Tuhan, sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, dan kali ini saya ulang-ulang. Satu bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Dan saya percaya mama saya pasti merasakan perubahan saya, bagaimana saya setelah menjadi orang Kristen. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Julius HMC dan teman-temannya, di mana mereka sudah mempromosikan channel Habaget. Secara tidak langsung mereka memperdengarkan nama Yesus, karena mereka menghina saya, mencaci maki, mencemooh saya, memfitnah saya gara-gara nama Yesus. Jadi secara tidak langsung ketika mereka menceritakan tentang Effendi Usman, memfitnah Effendi Usman, mereka lagi menceritakan tentang Yesus. Karena saya begini Bapak Ibu, karena Yesus. Ya, karena Yesus. Saya percaya dalam waktu dekat kita akan pulang ke Aceh menjemput mama tercinta. Mama tunggu saya. Mama lihat saya, apakah saya ini anak durhaka, dan mama pasti melihat bagaimana perubahan saya setelah saya menjadi orang Kristen dan sebelum saya menjadi orang Kristen. Ada perubahan sikap, tutur kata, dan apa yang saya sampaikan tentang firman Tuhan, mama pasti rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penjalan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Tuhan Yesus baik saudara ya. Orang yang belum merasakan kasih Yesus, mereka akan mengatakan hal-hal yang tidak pernah
mereka katakan, saudara ya. Tapi kita yang sudah mengalami kasih Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak akan, ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu. Ada juga pujian mengatakan saya tidak bisa pujiannya, ya. Pujiannya begini. Saya alami, saudara, tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya sudah mengalami semuanya, Bapak Ibu, tetap saya tidak bisa terpisah dari kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya ada komentar yang perlu saya baca, ya. Ini bagus banget komentarnya, ya. Azam Karnoval. Getat kepemalai keluarga. Artinya, Bapak Ibu, kamu sudah parah sekali, ya, karena kamu sudah mempermalukan keluarga. Bapak Ibu tahu kenapa dia bisa komentar begini? Getat kepemalai keluarga. Namanya bahagia, ya. Bahagia 03 1085. Itu dikarenakan saya percaya Yesus, Bapak Ibu. Maka dia berkata, kamu sudah mempermalukan keluargamu habis-habisan, katanya. Itu karena saya percaya kepada Yesus. Seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, apapun kesalahan yang saya lakukan, mereka tidak peduli, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang dari ujung Sumatera seperti Azam Karnoval, Bahagia 03 1085, ada banyak lagi. Itu tidak akan peduli mereka, saudara. Tapi karena saya percaya kepada Yesus, seolah-olah mereka peduli. Ya, seolah-olah mereka peduli. Tapi hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Hati mereka, pikiran mereka, Bapak Ibu, dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Maka kita melihat mereka dari typingnya. Kita melihat mereka dari tutur katanya. Kita melihat mereka dari tingkah lakunya. Kalau di live chat, Bapak Ibu, kita melihat mereka dari typingnya, saudara. Inilah typing mereka, ya. Inilah typing mereka, saudaraku. Itu dia, ya.